Halo sahabat sehat Panti Rapi, salam sehat, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu dimanapun Anda berada. Saya dengan Jody Wisnu senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program podcast Panti Rapi, persembahan dari Rumah Sakit Panti Rapi, Yogyakarta. Kali ini kami memiliki sebuah tema yang spesial dalam rangka menyambut Hari Bidan Nasional di Indonesia. Yang jelas peranan para bidan ini sangat luar biasa dan kita akan membahas tema yang cukup menarik, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di studio podcast Panti Rapi. Apa kabar Mbak Cahya? Halo Dr. Jody, kabar baik. Sehat selalu? Selalu sehat. Luar biasa? Luar biasa. Aduh, luar biasa. Sahabat sehat Panti Rapi, Mbak Cahya ini adalah bidan di Rumah Sakit Panti Rapi dan sudah bergabung dengan Rumah Sakit Panti Rapi sudah berapa lama? Saya di Panti Rapi sudah 14 tahun, Dokter. Sudah 14 tahun? Iya. Oke, sudah banyak suka duka di sini, tapi saya yakin banyak sukanya di sini. Oh ya pasti, semuanya harus dibuat suka di mana-mana. Aduh, luar biasa. Iya. Materi Mbak Cahya hari ini sebagai narasumber itu menarik sekali. Kalau orang bilang kan ya bidan ini kan identik dengan proses kelahiran ya. Betul sekali, Ya, Dokter. banyak ya. Dan Mbak Cahya dulu pendidikan di Pontianak, nun jauh di sana. Iya, Kemudian hijrah ke sini. betul. Sama juga saya dulu bukan dari sini, kemudian hijrah ke sini dan Iya. akhirnya banyak hal yang ternyata kita menemukan selama perjalanan kita di sini. Ini yang kita bahas bukan cuma melahirkan saat ini nih. Betul, Dokter. Pralaktasi. Iya, pralaktasi ini lagi booming ya mungkin ya kalau kita katakan untuk saat Oke. ini. Kenapa booming? Ini kalau orang bilang kan menyusui gitu ya, Iya. laktasi. Tapi kalau pralaktasi ini sebetulnya menurut Mbak Cahya ini pentingnya pralaktasi selama kehamilan itu apa? Silakan. Baik, Dokter. Jadi pralaktasi ini sangat penting sekali ya. Karena ini khusus kita menyiapkan untuk ibu-ibu yang hamil supaya besok kalau sudah melahirkan, ibu hamil ini paham saya harus bisa menyusui. Itu yang paling penting karena kebanyakan ibu hamil saat ini hanya fokus pada kehamilan saja. Oke. Nah, setelah itu yang paling penting lagi, bagaimana nih cara merawat si anaknya? Oke. Nah, bagaimana cara memberikan ASI-nya? Kebanyakan ibu-ibu karena kurang edukasi, kurang paham, jadi nggak bisa untuk bagaimana nih ASI saya, bagaimana nih keluar nggak? Kok susah ya nyusuin? Nah, itu rata-rata semuanya seperti itu, Dokter. Oke, jadi selama kadang orang mungkin berpikir ya kalau kehamilan itu kan proses 9 bulan. Betul, Setelah itu nanti ya kalau seandainya bekerja berarti kan cuti melahirkan betul. dan setelah itu adalah mengurus anak. Ya. Iya. Tapi kadang-kadang mungkin hal yang dilupakan bukan hanya masalah di antenatal care saja persiapan, tetapi Iya. yang mau nanti kalau nggak kepikiran ya nanti air susunya kalau nggak keluar terus gimana? Nanti Kalau air susunya deras dan segala macam terus harus gimana nih? Wah, kanan kiri kan payudara kanan payudara kiri juga. iya, Dan ibu-ibu dituntut untuk mencari informasi semaksimal mungkin betul sekali. karena suaminya nggak menyusui. Iya. Jadi istilahnya kayak seorang ibu itu betul-betul dituntut untuk menjadi seorang ibu yang hebat. Iya, Dan kemudian tadi Mbak Cahya mengatakan pentingnya pralaktasi selama kehamilan. betul sekali, Dokter. Kapan itu bisa dimulai momentum untuk belajar tentang pralaktasi? Baik. Untuk pralaktasi itu kita bisa mulai di usia kehamilan di trimester ketiga. Oke. Ya, terutama di usia 28 minggu Oke. dan di 36 minggu. Nah, kenapa kita ambil di trimester ketiga? Jadi sebenarnya pralaktasi ini masuk di dalam namanya 7 kontak ASI. Nah, kita punya istilah itu ya, 7 kontak ASI. Dimulainya pertama kali itu adalah pada saat pralaktasi. Oke. Jadi di pralaktasi ini kita banyak hal yang kita dapatkan ya, terutama edukasi. Bagaimana sih perawatan payudara, kemudian bagaimana anatominya, manfaatnya dari ASI itu apa aja dibandingkan kalau kita memberikan susu formula. Oke. Nah, kemudian bagaimana ASI itu keluar, apa kandungannya, dan yang paling penting itu adalah posisi dan pelekatan. Karena keberhasilan menyusui ini tergantung yang namanya posisi dan pelekatan. Oke. Nah, itu pralaktasi ini pada saat kontak ASI yang pertama. Nah, nanti untuk kontak selanjutnya, kan ada 7 ya, Dokter. Jadi Ya. untuk selanjutnya itu pada saat proses persalinan ya, atau yang kita kenal dengan proses IMD, inisiasi menyusui dini. Oke. Nah, itu ada terjadi kontak selanjutnya. Kemudian kontak berikutnya lagi pada saat rawat gabung di hari Oke. 1 sampai hari keempat pada saat perawatan di situ. Nah, kemudian juga nanti akan kembali lagi kontrol ke klinik laktasi. Oke. Kita evaluasi ya. Ya. Nah, setelahnya ada lagi lanjutannya untuk evaluasi apakah setiap menyusui ada masalah atau tidak. Oke. Gitu. Jadi masuknya di 7 kontak ASI itu untuk pralaktasinya.
Oke, jadi bukan berarti begitu melahirkan saat melahirkan, karena kan pasti yang namanya keluarga, apalagi baru pertama kali misalnya mau punya anak ya, Iya, betul. pasti kan mereka sudah mikir segala macam. Iya. Terus kemudian pada saat ya yang namanya juga kalau baru awal yang namanya ibu-ibu misalnya bekerja kemudian hamil Iya. kan prosesnya kan panjang ya. Betul sekali. Dengan kehamilan kemudian jalan bajunya pun sudah ganti ya kan, masuk kantor baju udah ganti, Iya. secara psikis dan sebagainya gitu kan. Iya, betul. Di pengalaman di lapangan Mbak Cahya pada saat pralaktasi itu gitu kan, faktor psikis seorang ibu tuh gimana berpengaruhnya? Oh, sangat berpengaruh sekali ya, Dok. Kira-kira Makanya gimana? itu di pralaktasi ini kita lebih cenderung untuk menyiapkan selain psikis ya, fisik juga jelas, mental terutama ya. Oke. Karena kebanyakan yang datang di kami pada saat pralaktasi itu belum paham. Belum paham bagaimana sih caranya memberikan ASI, dan mereka ingin sekali tahu. Oke. Rata-rata akan seperti itu. Dan yang paling penting lagi ya, kita perlu mengajak pihak ketiga, Dokter. Pihak ketiga. Iya, pihak ketiga ini ada suami, ada ibu. Ibu ini siapa ya? Ada ibu mertua, ada ibu kandung. Oke. Ya, karena selain dari ibu hamilnya sendiri, pihak ketiga ini juga perlu mendapatkan edukasi. Oke. Karena rata-rata juga ya, namanya kegagalan dari menyusui itu tergantung dari pihak ketiga juga. Oh. Banyak yang menggagalkan nih. Oke. Pengalaman kegagalan itu kayak gimana? Coba, ini menarik sekali. Banyak sekali, Dokter ya. Jadi si ibu hamil sudah kita edukasi di Ya, klinik laktasi bersama suaminya. Begitu sudah lahiran dan mereka harus pulang ke rumah, mereka akan bertemu nih dengan ibu mertuanya atau ibu kandungnya. Ya. Ya misalnya si bayi harus diberikan ASI per 2-3 jam ya, kemudian bisa selama menyusui 30 menit. Nanti datang ibunya mengatakan, udah jangan disusuin terus, bayinya mau tidur. Oh. Nah, jadi terjadi perbedaan nih antara si ibu menyusui dengan yang ada di rumah. Jadi menyebabkan si ibu hamil ini, ibu menyusuinya itu tidak disupport. Saya sesuai dengan edukasinya begini, tetapi si pihak ketiga ini nggak paham. Oke. Banyak sekali yang seperti itu. Oke. Istilah kayak pemikiran zaman dulu. Iya, betul sekali. Oke. Termasuk juga masalah makanan. Makanan gimana? Banyak sekali nih. Gimana? Oh, makanan ini gimana? Kebanyakan ibu orang zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu itu kan jangan makan yang pedes-pedes. Nanti bayinya bisa diare. Nah, Oke. seperti itu. Padahal yang kita dapatkan di edukasi pada saat pralaktasi ini bahwa namanya BAB-nya bayi itu kalau yang minum ASI memang cair, ya kan? Ya. Teksturnya memang cair, kadang hanya berbusa, tidak ada ampas yang keluar karena memang semua terserap oleh bayi. Oke. Nah, sehingga hal-hal seperti inilah bahwa keluarga itu juga ikut harusnya untuk diberikan edukasi, karena proses menyusu zaman dahulu sama sekarang udah berbeda. Iya, betul. Apalagi banyak sekali ibu-ibu yang sedang menyusui, mereka gak semangat-semangatnya bahwa ASINya sudah keluar. Datang nih pihak ketiga mengatakan ASINya belum keluar, itu masih kempot. Nah, Oke. down nih si ibunya. Oke. Gitu, jadi Iya. itu tadi, Dok. Iya. Dukanya di laktasi itu akhirnya mereka datang lagi untuk kunjungan kontak selanjutnya, mereka membawa nih pihak ketiga. Kita juga menyarankan untuk yuk diajak ke sini aja. Iya. Kita berikan edukasi sekalian, karena kalau ibu menyusui menyampaikan kepada keluarga biasanya nggak didengar, Dokter. Iya. Apalagi dibilang bahwa kamu nih hamilnya baru sekarang gitu kan. Iya. Sementara mama sudah mengurus kamu dari zaman dulu. Betul. Mama sudah punya 4 anak ini, kamu baru 1. Oke. Iya. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti itu, Mbak Cahya, misalnya dari family yang lain kemudian datang, otomatis kan kita kan memberikan edukasi juga seperti itu ya. Dan setahu saya memang parenting sekarang kan berbeda dari zaman dulu ya. Betul sekali. Dulu kalau ada anak jatuh ya jangankan ya pada saat zaman kita kecil dulu, mungkin bukan kita menyalahkan generasi sebelumnya, tetapi kita kan memang berjalan bersama dengan perubahan itu. Betul. Tentunya perubahan yang makin baik akan kita adopt, akan kita ambil. Misalnya dulu jatuh, kemudian kena meja, kepentok, terus mejanya dipukul. Ya. Kalau sekarang kan sudah jelas nggak boleh, karena kan blaming others kalau gitu ya. Jadi ada banyak hal, masalah family yang datang. Ya. Terus kemudian nanti kita memberikan edukasi. Pengalaman Mbak Cahya sendiri dalam memberikan edukasi
lintas generasi gitu ya. Iya. Gimana? Karena kan harus ngomong ke yang mereka senior, mungkin yang senior lebih senior daripada Mbak Cahya juga. Betul Gitu. sekali. Gimana pengalaman? Iya, banyak sekali pengalaman ya, namanya memberikan edukasi kepada ya sesepuh ya, para sesepuh itu tidak mudah. Oke, Ya. baik. Jadi kita yang harus mengikuti alurnya mereka. Oke. Dan kita itu juga di konselor, kita juga tetap harus yang namanya memberikan pujian. Bagaimanapun mereka sudah punya pengalaman, ya. Ibu-ibu zaman dulu itu luar biasa. Mereka sudah merawat anaknya sampai bisa seperti ini, ya. Itu yang kita puji dulu. Kalau orang Jawa kita gombong dulu nih. Nah, kita masuk. Nah, setelah mereka bisa trust sama kita bisa berikan itu tadi pelan-pelan edukasinya. Jadi yang kalau saat ini seperti ini Uti, seperti ini Simba. Mereka, oh begitu ya. Mereka juga senang dokter. Oh ternyata menyusui itu ada teorinya ya. Kita dulu ya asal aja gitu. Jadi akhirnya mereka bisa ikut menerima kok. Iya. Oke. Tidak ada kesulitan. Intinya di awal kita komunikasi yang baik, ya kita tetap support mereka. Iya. Karena para sesepuh ini sudah luar biasa mereka. Betul. Dan mereka udah punya pengalaman sehingga menjadikan kita sekarang, yang akhirnya kita juga jadi belajar lagi tentunya memberikan yang baik untuk generasi berikutnya. Iya, tinggal kita arahkan aja. Betul sekali. Nah juga kalau seandainya tadi dibilang Mbak Cahya bilang kalau nanti menyusui terus kemudian pupnya jadi cair gitu kan. Kalau seumpama ternyata itu ternyata sesuatu bukan sesuatu yang baik, pasti dari ikatan dokter anak dan sebagainya kan juga pasti sudah ngeliat, karena diperiksa ke dokter juga biasanya kan. Ada kontrolnya juga. Dan kalau ternyata sakit perut atau karena diare, namanya juga sakit, tangisan bayinya juga beda kan. Betul sekali. Jadi otomatis tetap bisa terlihat, jangan takut, tapi itu sesuai dengan prosedural ya kan, dengan catatan yang sudah diberikan. Kemudian akan dapat buku juga kan, antenatal care dan sebagainya. Sehingga sudah lengkap, sehingga bisa tetap antenatal care di sini pemeriksaan sampai pralaktasi di sini. Jadi bisa ketemu dengan bidan dan kemudian komunikasi. Itu modelnya gimana Mbak Cahya? Misalnya komunikasi dengan bidan, kapan bisa nanti ketemu, kemudian apakah bisa rutin, hari apa dan sebagainya untuk komunikasi kayak kita gini nih. Ya sayangnya saya nggak bawa bayi. Kalau bawa bayi komunikasi kita langsung contoh ya, silakan. Kalau kita di Rumah Sakit Pantirapi, kita sudah punya klinik laktasi dokter. Klinik laktasi. Iya. Oke. Di situ isinya adalah para konselor ya. Oke. Ya, para konselor ini tidak hanya bidan, tapi juga ada perawat. Nah, di sini kita bisa melalui pendaftaran saja, lewat pendaftaran, daftarnya klinik laktasi. Nah, setiap hari kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu dari pukul 8 sampai pukul 12. Nah, di situ nanti kita sesuai nomor urutan, kemudian akan kita dengan satu persatu pasiennya yang mau konsul, atau yang membawa bayinya yang sudah lahiran, atau yang pralaktasi itu tadi, kita akan layani one by one. Jadi istilahnya bisa langsung ketemu dengan konselor laktasinya di sini. Betul sekali. Ya, istilahnya certified ya, sudah tersertifikasi baik. Kalau seandainya Mbak Cahya tadi kan dibilang dalam persiapan, kemudian setelah nanti melahirkan. Tapi nih misalnya ada sahabat sehat Pantirapi yang melihat podcast kita ini dan merasa bahwa waduh, bentar lagi nih, kayaknya rencana akan kelahiran 2 minggu lagi dan saya nggak tahu. Boleh nggak dalam waktu mendekati kelahiran akhirnya kemudian datang? Boleh sekali dokter. Dan itu yang harus kita sarankan ya. Jadi sebelum persalinan kalau bisa. Sebelum persalinan, istilahnya. Kalau sudah mendengarkan podcastnya kita hari ini, begitu masuk trimester ketiga, datang ke klinik laktasi. Karena yang paling penting itu adalah nanti bagaimana cara perawatan payudara di awal. Perawatan payudara di awal. Karena istilahnya kan, ya gimana ya? ASI itu kan menurut Mbak Cahya gimana Mbak Cahya? Di kepala saya itu adalah banyak literatur yang saya baca, tapi saya perlu brainstorming juga dengan para bidan. Itu kan mendekatkan ibu dengan anaknya, ya secara psikologi dan segala macam. Lalu kemudian ada banyak berpikir bahwa dok ASI-nya nggak keluar. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus kayak gitu Mbak Cahya, menangani kasus itu gimana? Iya, itu rata-rata semua ibu hamil yang baru itu memang rata-rata mengeluhnya adalah ASI belum keluar. Itu pada saat mereka persiapan, sudah lahir dan segala macam, atau kebanyakan sebagian besar pada saat sudah persalinan. Sudah persalinan. Iya, karena mereka tidak pernah ikut yang namanya pralaktasi.
laktasi Oke, itu tadi. Tapi oke. kalau yang ibu hamil sudah mengikuti pralaktasi, itu biasanya udah di ruangan setelah melahirkan mereka paham apa yang akan harus mereka lakukan. Lebih tenang. Lebih tenang dan Oh. mereka yakin bahwa ASI saya sudah pasti keluar. Oke, Ya. dan itu kalau mereka misalnya ASI belum keluar tadi diceritakan ya, Ya. kemudian melahirkan, kemudian belum keluar, otomatis mereka pasti akan panik. Betul. Jadi circle nggak, akhirnya jadi panik nggak keluar juga. Betul. Jadi refleks oksitosinnya tidak akan jalan. Ah, itu dia. Makanya itu kita adakan yang namanya pralaktasi itu tadi selain fisik maupun mentalnya. Oke. Itu tadi jadi supaya pasien itu percaya diri, Ya. lebih percaya diri bahwa begitu saya lahiran apa yang harus saya lakukan supaya ASI-nya bisa cepat keluar. Oke. Iya, itu Ya, kunci-kuncinya ada semua akan diberikan di edukasi di Oke. pralaktasi. Dan kalau masalah makanan nih, tadi kan Oke. sempat dibilang zaman dulu dibilang supaya jangan banyak makan pedes katanya ya, takutnya Iya. nanti dan segala macamnya. Betul. Padahal pedesnya masuk ke perutnya siapa, bayinya gimana gitu kan lain, jalurnya lain. Dikhawatirkan pedesnya itu nyangkut di bayinya, dokter. Iya. Nah, yang lain apa lagi selain itu yang sering kali jadi masalah dan apa ya namanya ya, jadi salah kaprah di lapangan. Iya, untuk masalah ASI itu banyak sekali ya mitos-mitosnya itu ya, termasuk tadi makan pedas tidak boleh, minum es juga nggak boleh. Oke. Ya. Kemudian makan-makan yang amis-amis, harusnya banyaknya yang hijau-hijau. Rumput kali ya. Ya itu. Makanya sekarang kita lebih fokusnya itu adalah nutrisi untuk ibu menyusui maupun ibu hamil, itu dari hamil maupun menyusui itu lebih banyak di protein hewaninya. Protein hewani. Iya, selain untuk nantinya proses penyembuhan setelah melahirkan, itu untuk produksi ASI-nya akan lebih cepat. Iya. Dengan kita makan yang protein hewani seperti itu. Jadi yang hijau-hijau tadi ini boleh diberikan, tetapi memang tetap fokusnya dia di protein hewaninya. Protein hewani, jadi lebih kita dominan kita konsumsi ya. Iya. Tapi udah sebetulnya ya 4 sehat 5 sempurna atau makanan sehat tetap dikonsumsi kan? Tetap diberikan. Banyaknya itu adalah di yang protein hewani. hewaninya lebih dominan nantinya. Seperti apa, jumlahnya apa, kalau mau tanya lebih detail lagi bisa ke klinik laktasi, nanti juga misalnya mau tanya bagian gizi dan segala macam kan juga bisa ya. Iya. Karena ada beberapa kasus yang memang seorang ibu sendiri, dia mungkin sudah ada kayak misalnya morning sickness, mual dan segala macam, nyium bau yang amis aja udah mual gitu kan. Nah, jadi itu kan bisa kita sesuaikan, yang penting ibunya tetap dapat nutrisi yang sesuai gitu ya. Kalau ngomongin soal tadi ASI misalnya udah keluar nih, terus kan kita sekarang lagi trending juga pumping ASI, ya supaya yang namanya bayi kita tetap bisa dapetin ASI gitu kan. Nah, pumping ASI ini isunya kayak gimana? Seberapa sering bisa dilakukan? Terus teknik penyimpanannya gimana kalau kita pumping di kantor misalnya? Ya, jadi untuk pumping ASI ini sangat dibutuhkan buat ibu-ibu yang memang banyak melakukan aktivitas di luar rumah atau bahkan dia bekerja ya. Jadi bagaimana ibu yang menyusui ini bisa memberikan ASI eksklusif tetap. 0 sampai 6 bulan bisa memberikan ASI eksklusifnya. Ya, jadi bagaimana mereka harus bisa pumping ASI-nya. Nah, kapan dimulainya? Yaitu pada saat minimal atau maksimal ya itu udah 1 bulan sebelum mereka masuk kerja. Itu harus sudah mulai. Ya, lebih baik biasanya di awal-awal mereka juga sudah mulai pumping ya. Nah, jadi untuk pumping pun sebenarnya banyak ya, kalau zaman sekarang itu pompa ASI di mana-mana sudah banyak, dokter. Ya, tapi kita pun boleh mau menggunakan pompa ASI. Nah, tetapi tetap kita edukasi juga bagaimana bisa memompa atau memerah ASI tanpa alat. Iya. Bisa tanpa alat? Iya. Katanya dengan perahan tangan. Bisa, itu bisa dipelajari juga di klinik laktasi. Jadi kita tidak akan ketergantungan dengan yang namanya alat. Nah, gimana nih alatnya mahal banget. Saya nggak punya dana misalnya seperti itu. Tetap kita ajarkan bagaimana bisa memerah ASI dengan tangan. Dan itu yang lebih maksimal harusnya. Dibandingkan dengan alat. Ya, jadi ternyata proses untuk pumping ASI tidak harus dengan alat ya. Jadi bisa istilahnya bisa kita latih ya, masalahnya apapun itu. Ada beberapa mungkin keluarga yang misalnya kayak dari beberapa tadi disampaikan yang dulu-dulu ya kan memerah ASI dan segala, jangan pakai alat begini. Ternyata kalau menggunakan tangan juga ada tekniknya sendiri. Ada tekniknya. Dan bisa dipelajari dan mudah sekali.
Mudah sekali, Dan oke. lebih simple. Nampungnya gimana? Nah, nampungnya gitu bisa pakai botol atau mangkok seperti itu. Nanti kemudian sudah kita perah, itu bisa disimpan di penyimpanan ya. Penyimpanan untuk saat ini banyak sekali, ada selain botol, bisa ada juga plastik ya. Di plastik klip Iya, gitu ya? plastik khusus untuk penyimpanan Oh, ASI. ada sendiri. Ya, Oke. kemudian kita bisa simpan di freezer ya. Oke. Kalau misalnya asinya akan segera dikonsumsi, ya tidak usah kita simpan di freezer, tapi kita bisa taruh di apa ya, chillernya ya. Chiller, oke. Iya. Bukan di yang beku, tapi di yang chiller. Tergantung nanti mau berapa jam akan diberikan. Tetapi kalau untuk stok ASI, sebaiknya langsung di freezer penyimpanannya. Ya. Gitu. Sehingga nanti begitu mereka bekerja, nah ini yang ngomong anak ya, Ya, atau yang oke. merawat anaknya Oke. itu juga harus diedukasi bagaimana cara memberikan ASI-nya pada saat ibu bekerja. Jadi mamanya katakanlah di kantor atau sedang sibuk bekerja, kemudian kan di rumah kan misalnya ada entah itu ada babysitter atau ada family yang ada di rumah, terus dia mau memberikan. Berarti tekniknya itu misalnya kan dimasukin ke freezer nih, terus mesti digimanain itu biasanya? Iya, itu harus dihangatkan dulu. Oke. Jadi 1 hari sebelum ibunya bekerja itu sudah mulai diturunkan di chillernya dulu ya. Oke. Jadi bertahap untuk mencairkan ASI itu. Jadi ya supaya tidak merubah unsurnya ya. Kemudian juga nanti bisa dihangatkan. Nah, menghangatkannya ini cukup direndam saja di air hangat. Oke. Iya, jadi tidak perlu pakai alat pemanas itu. Ya biasanya kan suka pakai alat pemanas misalnya kan ya, misalnya mereka pergi traveling di hotel kemudian. Tapi sebenarnya di air hangat juga bisa. Sudah cukup. Nanti kalau kira-kira sudah hangat suam-suam kuku ya. Itu udah enak ya, kira-kira udah sesuai, bisa diberikan. Nah, untuk pemberiannya ini pun sebaiknya kita tidak menggunakan dot ya. Kalau bisa. Menggunakan yang lain, gelas. Cangkir. Iya. Nah, itu jadi banyak juga ya supaya bayinya tidak bingung puting, dokter. Jadi mereka yang merawat anak pada saat ibu bekerja ini juga bisa diedukasi maupun diajarkan juga bagaimana cara memberikan ASI-nya tidak dengan botol. Jadi bisa pakai gelas, ya, atau cangkir. Kalau bayinya udah besar biasanya kalau pakai cup feeder sudah kesulitan, biasanya pakai gelas itu. Nanti dituang sedikit demi sedikit. Iya, ada teknik. Ada tekniknya. Saya mungkin harus banyak belajar menjadi konselor laktasi sekarang ini. Jadi itu sebetulnya kalau tadi dinyatakan supaya tidak bingung dengan puting. Jadi supaya dia mengharapkan atau tetap kangen dengan bentuk puting ibunya gitu ya. Karena itu akan berbeda. Karena sistem sedotnya pun akan berbeda ya kan. Yang sintetis dengan yang asli beda. Jadi ternyata faktor psikologi itu ini dimainkan sekali ya di sini ya. Supaya tujuannya adalah untuk perlekatan dengan ibunya. Di sini kita tidak berbicara masalah kalau seandainya di kantor kemudian otomatis kan ibu harus cari uang dan sebagainya. Kita nggak ke arah situ, tapi kita emang lebih fokus ke untuk sisi medisnya, berdekatan istilah untuk pendekatan anak dengan ibunya, kayak sampai gitu. Dan otomatis tadi saya rangkum lagi, Mbak Cahya bilang kedekatan seluruh keluarga yang mendukung itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Luar biasa. Untuk menutup podcast kita hari ini, Mbak Cahya pesen kepada istilahnya ya, calon orang tua. Ini kepada keluarga muda ya, otomatis dengan kelahiran anak pertama yang dalam proses persiapan, penantian dan sebagainya, atau mungkin yang mungkin lagi hamil di awal nih. Nah, untuk dalam program laktasi nanti pesannya apa kepada sahabat sehat Panterapi? Baik, untuk sahabat sehat Panterapi yang saat ini sedang dalam proses kehamilan ataupun yang akan mendekati proses persalinan ya, pesan saya dapatkan edukasi sebanyak mungkin ya, karena untuk nanti proses selanjutnya ini sangat penting sekali. Jadi carilah untuk edukasi yang benar ya, bisa datangi kami di klinik laktasi, kami akan siap melayani sahabat sehat semuanya. Seperti itu dokter. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Cahya. Sama-sama dokter. Sudah banyak sekali tentang kita pralaktasi saat ini ya. Nanti harapannya kita bisa dari podcast yang lainnya yang berhubungan dengan ya persiapan menuju kelahiran dan sebagainya dari tim bidan di Rumah Sakit Panterapi. Salam untuk semuanya. Terima kasih banyak. Baik sahabat sehat Panterapi, demikianlah podcast saya dengan Mbak Cahya, bidan di Rumah Sakit Panterapi. Sebelumnya, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Panterapi Yogyakarta
untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan. Salah satunya untuk kali ini adalah tentang pralaktasi, bagaimana ibu-ibu yang masih muda yang sebentar lagi akan melahirkan, harapannya bisa mendapatkan edukasi yang baik. Datanglah ke Rumah Sakit Panti Rapih, kami akan sangat senang di sini, dan terutama kami juga mengucapkan profisiat, selamat untuk para bidan di seluruh Indonesia, baik di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, yang sudah memberikan pelayanan kepada segenap pasien di sana. Kalau di Rumah Sakit Panti Rapih kami menyatakan segenap tamu ilahi dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat untuk menyambut Hari Bidan Nasional. Dan saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti podcast ini. Saya dengan Mbak Cahya undur diri. Sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Salam sehat dari Rumah Sakit Panti Rapih sebagai sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa.